Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain yang ikut merilai, para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sudah menjelaskan tentang takdir secara rinci dan beberapa orang atau pihak yang salah faham terhadap takdir, yaitu kalangan Jabriyah dan Qadariyah. Ada lagi kesalahpahaman terhadap takdir menyebabkan orang apatis atau pasif karena meyakini segala sesuatu sudah ditakdirkan, termasuk amal kita, termasuk ke surga atau ke nerakanya setiap manusia. Lalu timbul kesalahpahaman. Akhirnya dia tidak mau beramal. Untuk apa beramal kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan? Dia ittikal terhadap keyakinan tentang takdir. Ittikal itu bersandar sudah. Nggak perlu berusaha, nggak perlu berikhtiar. Ini kesalahpahaman. Makanya berkata mu'allif, ittafaqat jami'ul kutubis samawiyah was sunan nabawiyah ala anna al-qadar as-sabiq la yamna'ul amal wa la yujibul ittikal bal yujibul jidda wal istihad wal hirsu 'alal amal. Kitab-kitab samawi beserta sunnah-sunnah nabawiyah yang sahihah telah sepakat bahwa adanya takdir yang telah ditetapkan sejak dulu tidak boleh menghalangi atau membuat kita malas beramal. Juga tidak boleh menyebabkan kita ittikal. Ittikal itu bersandar kepada keyakinan tanpa berusaha. Bahkan keyakinan ini mewajibkan kita untuk berusaha, berjuang, bersungguh-sungguh, semangat dalam beramal. Kenapa demikian? Allahu tabaraka wa ta'ala qaddara al-khaira wa syarra wa asbaba kulli minhuma. Fal-akhdhu bil-asbab minal qadaril maktub wa laysa mu'aradatan lahu wa qad tanfa'u bi'idhnillah wa 'alal 'abdi tahsiluha. Allah Azza wa Jalla telah mentakdirkan kebaikan dan keburukan beserta sebab-sebab dari keduanya. Sehingga melakukan sebab dari takdir yang telah dituliskan tidak bertolak belakang dengan ketetapan takdir tersebut. Contoh begini. Kalau seseorang ditakdirkan oleh Allah punya anak, pasti dia akan ditakdirkan melakukan
sebab-sebab yang menyebabkan dia punya anak. Ditakdirkan nikah, ditakdirkan istrinya tidak mandul, sehingga dia punya anak berdasarkan hal itu. Takdir dia punya anak disertai dengan takdir dia nikah, disertai dengan takdir istrinya tidak mandul, dan seterusnya. Bila Allah mentakdirkan seseorang kenyang, pasti Allah akan takdirkan dia makan. Kalau Allah takdirkan dia makan, pasti Allah takdirkan dia memperoleh rizki berupa makanan bagaimanapun caranya. Oleh karena itulah maka setiap takdir tentang sesuatu pasti disertai dengan takdir dari sebab-sebab terjadinya sesuatu tersebut. Sehingga tidak mungkin seseorang mengatakan saya nggak akan nikah. Kalau ditakdirkan punya anak, mah pasti punya anak. Ini nggak mungkin berkata begitu, nggak mungkin alias mustahil yang tidak nikah punya anak. Sama dengan mustahil saya mah nggak akan makan, nggak akan berusaha cari rezeki. Kalau sudah ditakdirkan kenyang, mah pasti kenyang. Ini mustahil. Sebab seseorang ditakdirkan kenyang beserta ditakdirkan dia makan, ditakdirkan dia memperoleh rizki, dan seterusnya begitu. Termasuk umpamanya takdir sakit. Allah mentakdirkan seseorang sakit, pasti juga ditakdirkan beserta penyebabnya. Mungkin karena makan makanan yang mengandung bakteri atau racun, atau karena infeksi, atau karena penyebab yang rasional dan realistis. Karena itulah maka kalau Allah mentakdirkan seseorang sakit, pasti Allah takdirkan juga penyebab dari dia sakit. Mungkin ditakdirkan makan makanan yang basi dan seterusnya akhirnya sakit. Gak mungkin seseorang menyatakan saya mau makan apa saja. Tidak perlu olahraga. Mager aja, ngemil terus. Kalau ditakdirkan kurus, madak kurus. Tetap. Gak mungkin begitu. Kalau seorang ditakdirkan mager, PW, banyak memil, banyak makan, pasti dia ditakdirkan akan gemuk, akan endut, akan obesitas. Dan sangat mungkin berakhir dengan kena diabetes, kena banyak penyakit, dan seterusnya. Itu sesuatu yang rasional, realistis, dan sesuai dengan nas-nas syariah. Kalau itu terjadi dalam urusan dunia, itu juga terjadi dalam urusan akhirat. Kalau seseorang ditakdirkan masuk surga, pasti dia akan ditakdirkan menjadi orang soleh ketika di dunia. Tidak mungkin orang itu durhaka, jahat, kafir, musyrik, karena ditakdirkan masuk surga, kekeh masuk surga. Mustahil. Allah mentakdirkan seorang masuk surga, pasti dengan sebabnya. Apa sebabnya? Yaitu soleh. Allah takdirkan dia untuk menjadi orang soleh ketika di dunia. Dan kalau Allah mentakdirkan dia menjadi orang soleh, pasti Allah takdirkan dia berilmu dan beramal dengan ilmunya. Allah kasih hidayah ilmu, Allah kasih hidayah taufik. Dan kalau Allah takdirkan dia memperoleh hidayah baik ilmu ataupun taufik, pasti Allah takdirkan dia dimudahkan jalan-jalan menuju ilmu. Diberi semangat untuk hadir dalam majelis ilmu, diberi kemampuan finansial, kesehatan, dan seterusnya yang menyebabkan dia selalu mencari ilmu semaksimal yang dia bisa.
Dengan begitu teraihlah ilmu, terfahamilah ilmu, teramalkanlah ilmu, jadilah dia orang yang soleh. Mati dalam keadaan demikian ditakdirkan ke surga. Maka mustahil seseorang yang ditakdirkan masuk surga, tapi di dunianya durhaka, mustahil. Sebagaimana kalau seseorang ditakdirkan masuk neraka, pasti Allah takdirkan dia di dunianya durhaka. Kalau orang itu ditakdirkan durhaka, pasti dia itu dihalang-halangi untuk paham tentang agama. Diberi kesibukan dunia, agar dia itu tidak sempat untuk belajar, untuk ngaji, untuk baca Quran, untuk sholat pun keteteran, dan seterusnya. Itulah ketetapan takdir Allah tentang urusan dunia yang mencapai nasib dia di akhirat nanti. Jadi Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali juga mentakdirkan sebab-sebabnya. Yang jadi masalah, diri kita tidak tahu tentang takdir kita. Apakah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah, ibadah dan amal soleh, atau wal'iyadzubillah sebaliknya? Apakah kita nanti akan ke surga atau ke neraka, wal'iyadzubillah, kita tidak tahu. Besok apa yang kita akan alami, yang kita akan kerjakan pun kita tidak tahu. Perkara takdir, perkara yang akan datang, itu perkara gaib. Karena kita tidak tahu, maka tidak boleh keyakinan kita tentang takdir ini jadi fokus pikiran dan perhatian kita sehingga mengabaikan kita dari amal. Sehingga kita tidak beramal. Yang harus kita lakukan, mana perintah Allah kita laksanakan, mana larangan Allah kita jauhi, pelajari semua syariat Allah, fahami secara benar, amalkan. Maka kalau kita demikian, berarti kita sudah melakukan sebab-sebab yang menyebabkan kita ditakdirkan meraih kebaikan. Karena itulah berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ihris ala yanfauka wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah engkau melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam hal itu dan jangan lemah, jangan malas. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh meraih kebaikan, berusaha dan berikhtiar dan minta pertolongan kepada Allah, minta hidayah, minta dimudahkan, minta kekuatan, sebab semua dari Allah azza wajalla. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Ini semuanya di tangan Allah. Tidak ada kekuatan, upaya dan daya kecuali dari Allah. Segala puji Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami ke jalan yang benar ini. Dan seandainya Allah tidak memberi petunjuk, kami tidak akan memperoleh petunjuk tersebut. Dan seterusnya. Berusaha sungguh-sungguh, minta pertolongan kepada Allah, dan jangan malas. Ya. Makanya ketika berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah khalaqa jannata wa khalaqa laha ahlaha wa qala wa la ubari. Wa khalaqa an-nar wa khalaqa laha ahlaha wa qala wa la ubari. Sesungguhnya Allah telah menciptakan surga dan telah menetapkan calon-calon penghuninya dan aku tidak peduli. Kata Allah, setelah itu aku tidak peduli. Aku ciptakan neraka dan aku telah ciptakan juga calon-calon penghuninya. Lalu Allah berkata, aku tidak peduli.
Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, alla nattakila, wahai Rasulullah, kalau begitu sudah kita bersandar saja kepada ketetapan ini. Enggak, kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Enggak boleh apatis, enggak boleh pesimis, enggak boleh pasif. Beramalah kalian karena sesungguhnya setiap kalian akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Oleh karena itu tugas kita bukan bersandar kepada takdir, tapi tugas kita berusaha, berjuang, bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang, dan semua yang kita perjuangkan tersebut adalah sebab-sebab untuk meraih takdir yang baik. Kalau semua sudah ditakdirkan termasuk orang maksiat, apakah takdir Allah? Iya. Termasuk orang masuk neraka, apakah takdir Allah? Iya. Kalau begitu orang yang maksiat tidak bersalah dong, karena sudah Allah takdirkan, kan gitu logikanya ya. Kalau gitu orang yang masuk neraka nggak salah dong, karena itu kehendak Allah atau takdir Allah. Begitukah? Itu logikanya kan. Maka wajib untuk kita yakin seluruh ketetapan Allah tidak zalim. Allah itu laisa bidzallami lil abid. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Haram Allah berbuat zalim. Allah mengharamkan dirinya sendiri untuk berbuat zalim. Dalam salah satu hadis qudsi Allah menyatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan berbuat kezaliman atas diriku. Yang pertama. Dengan kata lain, seluruh ketetapan Allah adil. Bisa dipertanggungjawabkan. Sering saya bilang, sebagai contoh, kalau manusia saja, ini baru manusia loh. Ini disebut qiyas aula, bukan qiyas tashbih. Bukan menyerupakan antar sikap Allah dengan sikap manusia. Itu kalau menyerupakan namanya qiyas tashbih. Ini qiyas aula. Qiyas aula itu kalau orang aja begini, apalagi Allah gitu. Kalau manusia saja bisa memantau setiap orang melalui satelit, ya, sehingga yang ngumpet di setengah hutan juga bisa ketahuan, itu manusia. Apalagi Allah, itu tidak menyamakan ya. Namanya qiyas aula. Kalau manusia bisa begitu, apalagi Allah. Ini juga begitu. Kalau manusia yang memiliki wewenang terhadap orang lain, katakanlah guru kepada murid, bos kepada bawahan, orang tua kepada anak, guru kepada murid memberi nilai, meluluskan atau tidak, naik kelas atau tidak, ya. Apakah itu berdasarkan kezaliman sang guru semau gue? Ini diluluskan karena dia nggak suka. Itu dinaikkan karena memang dia suka. Berdasarkan sikap like or dislike. Apakah begitu? Enggak. Guru membeli nilai ini 8, ini 7, ini 10, ada yang nilainya 4. Apakah itu berdasarkan kehendak semau sang guru? Enggak. Pasti ada alasan. Oh, ini dikasih 10 karena ulangannya benar semua. Ini dikasih nilai 4 karena dari 10 soal yang benar cuma 4, salahnya 6. Ini dikasih 7 sebab salahnya 3. Di akhir tahun ini naik kelas itu tidak. Berdasarkan apa? Pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada anak tidak naik kelas, datang orang tuanya bawa pengacara, apa anak saya?
Tidak naik kelas, saya lapor polisi loh. Kan ada yang sekarang begitu. Ini guru siapa yang mempertanggungjawabkan? Anak bapak nggak naik kelas nih, Pak, lihat nilai ulangannya. Nih lihat setiap dikasih tugas nggak ngerjain. Nih catatannya ada. Filenya masih terjaga, terpelihara. Nah, itu punya data, punya bukti yang siap dipertanggungjawabkan, dibawa ke pengadilan. Oke, gitu kan. Itu guru kepada murid-muridnya, sikapnya, perilakunya, perlakuannya kepada murid berbeda. Tergantung apa? Tergantung prestasi dari si murid. Memberi nilainya beda, naik atau tidaknya juga berbeda. Ada yang dikasih hadiah, ada yang dihukum, disetrap, dan seterusnya. Seluruhnya itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Dan siap dia mempertanggungjawabkan. Itu baru guru loh. Apalagi Allah Azza wa Jalla, tidaklah Allah menyesatkan seseorang kecuali pasti punya alasan. Tidaklah Allah memberikan hidayah kepada seorang kecuali pasti ada hujah yang siap dipertanggungjawabkan. Demikian juga bos kepada karyawannya, kepada anak buahnya. Ada yang dikasih promosi, naik jabatan, gajinya ditingkatkan, dikasih fasilitas, ada yang tetap, ada yang dikurangi, ada yang di SP, ada yang dipecat. Apakah bos menetapkan seluruh tindakan kepada anak buahnya itu zalim? Tidak. Dia punya data. Dia punya alasan. Dia punya hujah yang siap dipertanggungjawabkan. Adilkah itu? Ya adil. Yang itu dipromosikan, yang ini di SP. Adil nggak? Adil, karena alasannya siap dipertanggungjawabkan. Itu baru orang. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Ya, berdasarkan hal itu maka banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan beberapa alasan kenapa Allah Azza wa Jalla menyesatkan seseorang dan memberi hidayah kepada orang lain. Allah Azza wa Jalla jelaskan itu di dalam banyak Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, umpamanya innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang fasik. Kenapa dia itu kalau sholat sering bolong-bolong, sering ditinggal atau telat, nggak diberi hidayah oleh Allah. Kenapa Allah nggak memberi hidayah kepada dia? Mungkin dia pernah berbuat fasik sebelumnya. Kenapa Allah cabut hidayah dari seseorang? Terus Allah campakkan keinginan untuk berbuat buruk kepada orang itu, lalu orang itu berbuat buruk, berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Allah tidak zalim, pasti ada alasan. Sebagaimana salah satu hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Jauhi oleh kalian dusta. Karena dosa itu yahdi, menyeret, menuntun seseorang kepada sikap fujur. Fujur ini ada dua bentuknya. Pertama, al-wuku fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat. Tadinya dia tidak pernah berbuat kemaksiatan ini, selalu dia jauhi. Suatu saat kok berani melakukan maksiat itu. Kenapa? Penyebabnya dia berdusta. Karena dusta menyeret seseorang untuk berbuat maksiat. Begitu orang berdusta, Allah campakkan ke dalam hatinya keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya dia berbuat dosa dan maksiat. Dosa, maksiat, keinginan untuk berbuat buruk yang Allah berikan sebagai hukuman atas kedustaan dia. Ini makna fujur yang pertama. Makna fujur yang kedua, khuruj anil ta'ah, keluar dari ketaatan. Tadinya dia taat, tadinya tahajud tiap malam.
Senin Kamis selalu apa? Saum sunnah, baca Al-Quran, odoj, one day, one juz, kitab. Suatu saat dia berdusta. Karena dia berdusta, yang Allah larang, Allah cabut hidayah tersebut. Hidayah tahajudnya Allah cabut. Pas malamnya bangun, kok malas, berat untuk tahajud. Dikasih pikiran, tahajud kan sunnah. Tidak dilaksanakan juga, enggak dosa. Akhirnya tarik lagi selimut, bablas sampai subuh. Allah keluarkan dia dari ketaatan. Besoknya Senin atau Kamis, biasanya saum. Kok sekarang lapar ya, lemes ya. Kok sekarang nggak semangat, nggak mood untuk saum. Timbul pikiran, saum Senin Kamis kan sunnah, nggak dosa, nggak dilakukan juga. Akhirnya makan minum. Padahal biasa Senin Kamis dia selalu saum. Kenapa hari itu malas? Allah cabut hidayah. Allah keluarkan dia dari ketaatan. Khuruj anit ta'ah itu fujur. Dan penyebabnya adalah apa? Berdusta. Begitulah seterusnya. Setiap dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan dua. Pertama, tercabutnya hidayah yang sudah ada. Yang kedua, dicampakkannya keinginan untuk berdosa dan bermaksiat setelah itu. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. Begitulah. Tidaklah Allah takdirkan seseorang berdosa dan maksiat kecuali orang itu dihukum seperti itu karena kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Termasuk salah satu jenis fujur atau bentuk fujur karena dosa atau karena dusta atau karena maksiat lain, dicabut hidayah nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya berdoa, hambar. Tak ada penghayatan di dalam melakukan semua itu. Biasa ketika sholat enak, nikmat, hanyut dalam bacaan Al-Quran dan doa zikir yang dibaca. Ada penghayatan. Suatu saat kenapa ini hambar? Ingatnya ke urusan dunia malu. Allah cabut hidayah kekhusyuan sebagai hukuman atas dosa yang dilakukan sebelumnya. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menghukum orang yang melakukan dosa dan kesalahan dengan hukuman yang tidak terasa sebagai hukuman oleh orang yang mengalami. Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla baik dalam ayat ataupun hadis yang banyak telah menerangkan siapa yang melakukan ibadah atau amal soleh, Allah beri reward. Apa rewardnya? Banyak. Salah satunya Allah kasih hidayah untuk melakukan ibadah atau amal soleh yang lainnya setelah itu. Kedua, Allah cabut tuh keinginan-keinginan untuk berbuat dosa, maksiat dan penyimpangan lainnya. Nggak ada aja keinginan untuk itu. Yang ada ingin ibadah, ingin amal soleh. Kenapa keinginan itu muncul? Allah yang kasih. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak bisa punya kehendak keinginan kecuali Allah yang kasih keinginan itu. Allah yang memberikan keinginan itu. Baik keinginan baik ataupun keinginan buruk. Tadi keinginan buruk Allah berikan kepada seorang hukuman atas dosa dia sebelumnya. Keinginan berbuat baik, reward, hadiah atau balasan bagi amal soleh yang dia lakukan sebelumnya. Jadi dikasih reward berupa tercabutnya keinginan untuk bermaksiat. Diberikan hidayah untuk semangat dalam melakukan ibadah dan amal soleh, plus diberikan kenikmatan, kelezatan ketika melakukan ibadah itu. Ayat hadis tentang hal ini banyak. Salah satu contohnya adalah
Ayat yang sering dikemukakan oleh para khatib penceramah di awal khutbahnya. Dalam surah Al-Ahzab Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Coba lihat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan oleh kalian ucapan yang baik. Dua perintah Allah: bertakwa, berkata yang baik. Berkata yang baik itu baca Quran, zikir, berdoa, belajar, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, memberi nasihat. Itu qaulan sadida. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan solehkan amal-amal kamu. Apa maknanya? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika menafsirkan ayat ini, ay yuwaffiqkum lil a'malis sholihah. Allah kasih taufik kalian. Allah kasih hidayah kepada kalian untuk beramal soleh. Karena berkata yang baik, Allah kasih hidayah untuk beramal soleh. Seseorang membaca Al-Quran itu ucapan yang baik. Seusai membaca Al-Quran, Allah kasih hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya. Beres baca Quran, terdorong untuk berdoa. Beres berdoa, terdorong untuk infak dan sodakoh. Dia ambil dompetnya, dia masukkan canceling. Atau nggak di masjid, ketika di rumah membaca Quran dan doanya, bisa transfer sekarang mudah ya, dimanapun. Begitulah cara Allah memberi balasan kontan kepada orang yang beramal di dunia sebelum balasan yang tertunda di akhirat nanti. Lihat hubungan sebab akibat baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama itu sesuatu yang semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fokuslah kita beramal, laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Maka kalau kita demikian berarti Allah takdirkan kita meraih kebaikan, dan nanti Allah akan takdirkan kita memperoleh kebaikan-kebaikan yang lainnya setelah itu. Begitulah sampai akhir hayat, sampai di akhirat. Takdir seseorang yang diberi nikmat kubur oleh Allah Azza wa Jalla sebagai akibat dari takdir Allah terhadap orang itu kepada iman dan amal soleh yang dia lakukan di dunia. Dan ini pun menjadi penyebab Allah takdirkan dia selamat dalam hisab di akhirat. Allah takdirkan dia masuk dalam surga dan selamat dari api neraka. Begitulah seterusnya, satu kasus, satu takdir berkaitan dengan takdir-takdir berikutnya, dan itu semua sudah Allah Azza wa Jalla tetapkan berdasarkan sifat adilnya Allah, jauh dari sikap zalim kepada hamba-hambanya. Dan ini sesuatu yang wajib untuk kita yakini. Oleh karena itulah, keimanan kita kepada takdir tidak boleh membuat kita malas berleha-leha dari amalan. Bahkan sebaliknya, kita harus bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan yang Allah perintahkan, bersungguh-sungguh untuk menjauhi semua amalan yang Allah haramkan bagi kita. Ada beberapa ucapan dan iktikad yang dimiliki oleh manusia, kadang oleh sebagian muslim, yang bertolak belakang dengan keimanannya kepada takdir. Ini yang harus kita hindari, kita jauhi ya. Apa sajakah itu? Pertama, al-kalamu 'alan naum, yaitu percaya, meyakini ilmu perbintangan, horoskop, ramalan bintang, feng shui, dan yang sejenisnya. Yaitu minal i'tiqad fin nujum, keyakinan tentang adanya pengaruh
bintang-bintang terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi. Bukan hanya peristiwa alam, seperti tiupan angin, seperti hujan, seperti banjir, seperti bencana alam. Bahkan juga mempengaruhi nasib orang. Apakah orang itu dari segi ekonomi akan ada peningkatan atau penurunan? Dari segi asmara, kan kalau ramalan bintang suka gitu ya, minggu ini asmara menghangat. Nah, rezeki sedikit agak seret. Seperti begitu kan? Sepekan sekali biasanya ya. Tidaklah itu disebut horoskop atau ilmu ramalan bintang kecuali dikait-kaitkan dengan posisi bintang di angkasa. Bahkan termasuk juga berpengaruh kepada harga-harga barang, naik turunnya harga, murah atau mahalnya sebuah harga. Dan ini pernah terjadi, bukan pernah, bahkan sudah lama terjadi jauh sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, kemudian dibantah oleh Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Jadi kalau ada terjadi sesuatu pasti dihubungkan dengan posisi bintang. Mereka menyatakan hadza binawi kadza wa kadza. Ini karena memang posisi bintang begini dan begitu, makanya begini yang terjadi di muka bumi. Allah Azza wa Jalla menurunkan banyak ayat yang membantah tentang hal itu. Di antaranya Al-Quran surah Ar-Rum mulai 48 sampai 50 menyatakan Allahul ladzi yursilu riyah fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis sama kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilali fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun wa in kanu min qablu ay yunazzala alaihi min qablihi lamublisin fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, Allah lah yang mengutus angin, bukan karena bintang. Lalu angin itu menggiring awan. Lalu Allah bentangkan awan itu di langit sekehendak Allah. Lalu jadilah gumpalan-gumpalan. Awan itu menggumpal di atas. Engkau lihat air keluar dari sela-sela awan tersebut. Apabila air tersebut menimpa hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki, tiba-tiba mereka gembira. Gembira dengan apa? Dengan turunnya hujan. Walaupun sebelumnya mereka sebelum diturunkannya hujan itu putus asa. Perhatikan bagaimana jejak-jejak pengaruh atau bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang tadinya mati, maka seperti itulah Allah menghidupkan orang-orang yang mati dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi setiap kali Allah menggambarkan bumi yang gersang yang mati, nggak ada kehidupan. Nggak ada pepohonan, rumput-rumputan, pokoknya gersang. Otomatis binatang juga nggak ada yang hidup di sana. Karena binatang kan makanannya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhannya tidak ada, binatang pasti mungkin mati, mungkin pindah ke tempat lain. Setelah itu Allah turunkan hujan. Apa yang terjadi? Tanah yang tadinya kering gersang menjadi subur gembur. Apa yang terjadi? Muncul rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, cendawan. Setelah muncul tumbuh-tumbuhan, datang jangkrik, cacing, segala macam kan? Hidup lagi lah tanah yang sudah mati. Nah, wa kadzalika nusyur, hari kebangkitan juga seperti itu. Nanti orang
Di padang mahsyar itu tinggal tulang ekornya saja yang terkubur. Tulang bagian jenis lainnya sudah hancur. Hanya satu tulang yang masih utuh, itu apa? Tulang ekor. Allah akan turunkan hujan. Menimpa menyirami benih manusia yang berupa tulang ekor. Taubahnya benih biji tumbuhan di dunia yang ditanam di tanah lalu disiram air. Tumbuh kan? Dari satu biji nanti kelak akan berubah menjadi pohon yang sangat besar, puluhan meter gitu kan. Ilmiah apa enggak? Ilmiah, kita pernah belajar ilmu biologi di sekolah. Biji benih itu kita gitu kan, kita eh, kita bedah, diteliti, oh ini mengandung ini. Ada bakal batang, ada bakal dahan, ada bakal ranting, ada bakal daun, bunga, buah, kan gitu ya. Itu ilmu. Satu tulang ekor itu menyimpan bahan calon seluruh anggota badan kita. Begitu disirami air hujan, maka dari satu tulang ekor itu tumbuh berkembang menjadi tubuh manusia yang utuh. Tangannya muncul, ada kakinya, ada semua bagian dalamnya atau luarnya. Tapi masih mati. Setelah mati ditiup lagi sangkakala. Satu riwayat menyatakan di sangkakala itulah ruh seluruh manusia tersimpan. Begitu ditiupkan, keluar lagi, maka masing-masing ruh ini masuk ke badan yang menjadi pasangannya. Jadi nggak akan salah. Ruh saya nanti nggak akan masuk ke badan yang lain. Demikian juga begitu. Hidup lagi lah setelah itu. Seperti itulah yang sering dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Nah, dari ayat tadi kita lihat bagaimana proses turunnya hujan. Allah meniupkan angin. Angin itu membawa awan. Awan itu dibentangkan di langit. Jadi gumpalan-gumpalan. Lalu turunlah hujan. Maka bumi yang sudah mati menjadi apa? Menjadi subur lagi, hidup lagi. Allah yang ngatur, bukan karena bintang. Dalam surah Al-Waqiah mulai 75 sampai 82 Allah menyatakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim sampai ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kata Allah, demi aku bersumpah demi garis edar bintang-bintang. Apa garis edar bintang itu namanya? Istilahnya rotasi, bukan. Gitulah pokoknya. Demi garis bintang, bintang-bintang. Innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sungguh ini sumpah yang agung kalau kalian tahu. Terus sampai pada ayat yang ke-82 wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rizki yang Allah berikan kepada kalian, tapi kalian mendustakan Allah. Ini berkaitan dengan hujan. Sehingga diterangkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diterima dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dia berkata, Sallalana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithi sama'in kanat minal lail. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Suatu saat Nabi SAW sholat bersama kita, sholat subuh di Hudaybiyah, di sebuah tanah yang basah karena bekas hujan tadi malam. Selesai sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada manusia lalu berkata, Atadruna madza qala rabbukum? Kalian tahu nggak apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, oleh Allah? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
Lalu kata Rasul SAW, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minum bi wa kafirum bi. Pada subuh ini ada hambaku yang mukmin kepadaku, ada juga yang kafir kepadaku. Wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafir bil kaukib. Wa amma man qala mutirna bi nau kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bi kaukib. Kata Nabi SAW, adapun orang yang berkata, kan tadi malam hujan kan, sudah reda sekarang pada waktu salat subuh. Adapun orang yang berkata, kami baru saja diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Dia meyakini hujan ini Allah yang ngatur. Karena Al-Quran bertebaran. Ayat menjelaskan tentang hal itu. Orang itu beriman kepadaku, kufur kepada bintang. Adapun orang yang berkata, kita sudah diberi hujan karena bintang anu dan bintang anu, orang itu kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari mentabwib, memberikan judul bab di dalam membahas hadis ini dengan judul Allah berfirman wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian memperoleh rizki dari Allah tapi kalian mendustakan Allah. Maknanya diberi rizki berupa hujan, tapi menisbatkan hujan itu kepada bintang, bukan kepada Allah, kufur kepada Allah. Imannya kepada bintang, keyakinannya menyimpang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, mutiran nas ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy alaihi salatu wasallam asbaha minan nas syakirun minhum wa kafir. Suatu saat manusia dikasih hujan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, pada pagi ini ada manusia yang bersyukur, ada juga yang kufur. Kalau mereka berkata, hadhi rahmatullah. Ini hujanlah rahmat dari Allah. Orang ini bersyukur. Ada lagi yang berkata, laqad sadaqa nau kadza wa kadza. Sungguh telah benar bintang ini, bintang itu. Karena bintang ini menyebabkan hujan turun. Berkaitan dengan itu turunlah ayat yang terdapat dalam surah Al-Waqiah mulai ayat 76 sampai 82, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan garis edar bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya ini adalah sumpah yang sangat agung apabila kalian mengetahui. Jadi adanya i'tikad bahwa kejadian yang ada di muka bumi, baik yang terjadi di alam ini berupa bencana alam, berupa hujan, berupa tiupan angin, berupa ada badai El Nino, Nani, dan Nano-Nano. Itu disebabkan karena bintang, termasuk nasib yang dialami oleh manusia, termasuk harga-harga barang. Bisa mahal, bisa murah, bisa naik, bisa turun. Lalu dinisbatkan kepada bintang, orang itu iman kepada bintang, kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semua yang terjadi, baik yang terjadi di alam ataupun nasib manusia, termasuk harga-harga barang, itu semua takdir Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid 22 dan 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatu wa la tafrahu 'ala ma atakum.
Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi. Ini kejadian-kejadian alam. Atau peristiwa yang menimpa diri-diri kalian. Ini nasib-nasib manusia. Kecuali semua itu sudah tercatat dalam satu kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan alam jagat raya. Langit dan buminya belum ada. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir yang teralami, yang terjadi di muka bumi, yang menimpa diri manusia itu sudah dicatatkan di Lauhul Mahfuz. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Untuk apa Allah jelaskannya? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang hilang, yang luput, yang lepas dari diri kalian. Ya perlu putus asa, itu sudah ditakdirkan, pasti itu terjadi. Kullu ma sya'akana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Yang tidak Allah takdirkan tidak mungkin terjadi. Kalau itu terjadi menimpa kita, kehilangan sesuatu yang berharga, mungkin uang atau harta yang lain atau orang terdekat yang kita cintai meninggal atau hilang, itu takdir Allah, nggak perlu putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian agar kalian tidak bangga, tidak sombong terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Kekayaan, uang, kekuasaan, pangkat, jabatan. Jangan sombong, itu Allah yang kasih. Allah yang takdirkan untuk kalian gitu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka, alias benci kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia merasa apa yang dia raih itu prestasi dirinya. Enggak, itu pemberian Allah, takdir Allah atas dirinya. Tapi kan saya yang berusaha begini, iya siapa yang memudahkan? Tapi kan skill saya, siapa yang ngasih skill itu kepada kamu? Dan tidaklah Allah mentakdirkan seseorang untuk meraih keuntungan kecuali Allah takdirkan sebab-sebabnya. Allah takdirkan dia faham ilmu tentang bisnis. Allah takdirkan dia dikasih modal untuk bisnis. Allah takdirkan dia dipertemukan dengan relasi yang sangat menguntungkan. Allah mudah-mudahkan jalannya, akhirnya sukses. Itu Allah yang ngatur, Allah yang takdirkan. Bukan murni prestasi dia. Maka jangan bangga terhadap apa yang kita miliki, nggak perlu putus asa terhadap apa yang luput dari diri kita. Semua telah Allah tuliskan sebagai takdir yang pasti terjadi dan teralami dalam kehidupan kita. Ya, inilah penjelasan kita di sore hari ini, cukup sampai di sini. Semoga sekali lagi semua yang sakit Allah berikan kesembuhan. Semua yang sedang mengalami kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan dan jalan keluar. Semoga yang sedang sedih, risau, galau, resah, gelisah, Allah cabut keresahan, kesedihannya, dan Allah ganti dengan kesenangan dan kebahagiaan. Semoga pertemuan kita sekarang menjadi wasilah penyebab dari berkumpul dan bertemunya kita di surga Allah kelak di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.